Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Unila TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat berjumpa kembali dengan Cahaya Ramadan yang pada siang hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik untuk sama-sama menjadi renungan saya dan juga para pemirsa semuanya. Ya, apakah puasa kita sudah menjadi puasa yang benar-benar dikehendaki oleh Islam, oleh Rasulullah SAW atau tidak? Mengapa demikian? Karena puasa yang Allah wajibkan kepada kita selama 1 bulan, tentu itu adalah sebuah perjuangan yang sangat berat, ya, sebuah pengorbanan, sebuah perjuangan yang sangat melelahkan, menahan lapar dan haus selama 1 bulan, bisa dibayangkan. Nah, kalau kita sudah bersusah payah 1 bulan ternyata tidak ada hasilnya, alangkah sayangnya. Maka mari di akhir-akhir Ramadan ini kita tetap menjaga semangat agar puasa kita menjadi puasa yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena sesungguhnya puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Bahkan ada seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan ahwanus siyam tarkus syarbi wa ta'am, ya, bahwa puasa yang paling rendah adalah puasanya orang yang hanya meninggalkan makan dan minum. Jadi kalau kita hanya tidak makan dan tidak minum, itu termasuk tingkatan puasa yang paling rendah. Nah, saya secara pribadi mengajak para pemirsa Unila TV, mari kita naik kelas, ya. Jangan sampai dari kecil sampai setua ini puasa kita kelasnya kelas paling rendah terus. Ya, mari kita naik kelas agar puasa kita naik ke level yang lebih tinggi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mempuasakan hati juga. Jadi di samping kita puasa tidak makan, tidak minum, juga kita puasa hati. Hati kita untuk bisa mengendalikan seluruh anggota tubuh kita sehingga anggota tubuh kita juga ikut puasa. Ya, mulut kita puasa, tidak mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata rofas atau kata-kata yang tidak bermakna. Karena Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, laisa siyam minal akli wasyarab, innamas siyam minal lagwi war rofas. Puasa bukan hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagwu dan rofas. Ya. Jadi Nabi mengatakan bahwa puasa itu bukan sekedar menahan makan dan haus, tetapi puasa itu adalah juga menahan lisan, perkataan, dari perkataan yang lahu itu yang sia-sia, yang tidak bermakna, dan dari rofas. Rofas itu adalah perkataan-perkataan yang bernuansa seksual atau birahi. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, malam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, perkataan bohong, bahkan dia mengerjakannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan orang yang meninggalkan makan dan minum. Nah, dari 2 hadis ini jelas bahwa puasa yang dikehendaki oleh syariat Islam, puasa yang dikehendaki oleh Nabi kita adalah juga puasa hati. Dan perlu diketahui oleh para pemirsa Unila TV yang berbahagia, sesungguhnya Nabi pernah bersabda bahwa di dalam badan kita ada segumpal darah. Yang apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Apa itu? Nabi mengatakan ala wahil qalb. Ala wahil qalb, itulah hati. Nah, oleh karena itulah maka kita harus berangkat dari hati. Bahkan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa hati itu adalah seperti komandan. Seperti komandan. Sedangkan anggota tubuh kita, tangan, panca indera, ini semuanya adalah prajurit. Nah, sehingga apa kata komandan, maka prajurit akan ikut. Dengan kata lain, kalau hati kita sudah kita puasakan, maka nanti tangan kita juga akan puasa, tidak akan sembarangan memegang dan meraba. Ya, dia tidak akan memegang atau meraba yang haram. Demikian juga mata juga akan puasa. Dia tidak akan melihat pemandangan-pemandangan yang haram. Demikian juga telinga akan puasa, yaitu tidak akan mendengarkan perkataan-perkataan dusta, perkataan fitnah, sia-sia. Nah, demikian juga kaki juga akan puasa. Dia tidak akan melangkah ke tempat-tempat maksiat.
Nah, kenapa kaki bisa puasa, tangan bisa puasa, mata dan telinga bisa puasa? Karena apa? Karena hatinya puasa. Ya. Dan hati adalah komandan. Hati adalah komandan yang akan mengatur seluruh prajuritnya. Nah, oleh karena itulah, mari pemirsa Unila TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berusaha sedikit demi sedikit, step by step untuk meningkatkan puasa kita. Jangan sampai level puasa kita adalah puasa yang paling rendah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab tadi, ahwanus syiyam tarkus syarab wat ta'am. Puasa yang paling rendah tingkatannya adalah yang hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Nah, oleh karena itulah maka insya Allah dengan sisa-sisa Ramadan beberapa hari ini kita terus pompa semangat agar perjuangan kita yang hampir sebulan ini tidak sia-sia. Ya. Dan insya Allah hanya dari ajaran Islam yang puasanya begitu berat dan begitu sempurna, ya, bisa dibayangkan ya. Kadang-kadang orang sehari lapar saja tidak sanggup. Nah, ini bukan sehari, ini bukan 3 hari, ini sebulan. Nah, jangan sampai puasa sebulan yang kita sudah lelah, capek, pusing, haus, kemudian ternyata hasilnya zero. Jangan sampai. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan kepada para pemirsa Unila TV. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi cambuk bagi saya juga dan juga bagi para pemirsa yang lain, supaya kita bisa meningkatkan nilai kualitas puasa kita, bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi juga puasanya hati. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.